Cepat atau lambat, Mbappe akan sampai pada titik itu. Ia mungkin tidak mengatakannya hari ini atau besok, tapi sejarah selalu memaksa kejujuran. Karena pada akhirnya, GOAT sejati tidak ditentukan oleh siapa yang kita idolakan, melainkan oleh apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan dunia sudah tahu, Lionel Messi lah. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Kylian Mbappe adalah simbol generasi baru sepak bola dunia. Kecepatan, ketajaman, dan mentalitasnya membuat banyak orang yakin bahwa dialah penerus tahta sepak bola modern. Namun, di balik semua potensi luar biasa itu, ada satu ironi besar yang hingga hari ini masih sulit diterima banyak penggemar sepak bola. Mbappe justru terlihat terplasat dalam menentukan siapa sosok panutan sejatinya, karena ia terus terang-terangan mengidolakan Cristiano Ronaldo. Padahal fakta-fakta di lapangan justru berkali-kali menunjukkan bahwa Lionel Messi berada di level yang sama sekali berbeda. Mbappe bukan sekadar penonton Messi dari layar televisi. Ia bukan hanya melihat Messi dari highlight atau statistik media sosial. Mbappe pernah bermain satu tim dengan Messi, berbagi ruang ganti, latihan bersama, dan turun di pertandingan yang sama. Ia menyaksikan langsung bagaimana Messi membaca permainan sebelum pemain lain sempat berpikir, bagaimana satu sentuhan sederhana bisa membelah pertahanan, dan bagaimana Messi membuat rekan setimnya tampil lebih baik tanpa perlu teriak, tanpa drama, tanpa ego. Namun anehnya, meski telah melihat semua itu dari jarak sedekat mungkin, Mbappe masih terlihat ragu untuk secara terbuka mengakui siapa pemain terbaik sepanjang masa. Puncak ironi itu terjadi di panggung yang tidak bisa dibantah siapapun, final Piala Dunia. Di laga tersebut, Mbappe memang tampil luar biasa dengan hat-trick bersejarah, sebuah pencapaian yang akan selalu dikenang. Namun sepak bola tidak hanya mengingat jumlah gol, sepak bola mengingat siapa yang mengendalikan momen, siapa yang memimpin dalam tekanan, dan siapa yang berdiri sebagai pemenang. Di final itu, Lionel Messi tampil bukan hanya sebagai pencetak gol, tetapi sebagai pemimpin sejati, sebagai pusat ketenangan, dan sebagai simbol mental juara. Pada akhirnya, Messi mengangkat trofi yang selama ini disebut sebagai satu-satunya kekurangan dalam kariernya. Sementara Mbappe harus menerima kenyataan pahit bahwa di hadapannya berdiri sosok yang jauh lebih lengkap dari sekedar mesin gol. Lebih kuat lagi, pengakuan itu tidak hanya datang dari fans atau media, tetapi dari sosok yang kredibilitasnya tak terbantahkan, yaitu Luis Enrique. Pelatih yang pernah melatih Messi di level tertinggi ini secara terbuka mengakui bahwa Messi adalah pemain yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Luis Enrique menegaskan bahwa Messi bukan hanya pemain terbaik yang pernah ia latih, tetapi pemain paling menentukan dalam sejarah sepak bola modern. Sosok yang selalu mengambil keputusan terbaik di momen tersulit dan memberikan ketenangan bagi seluruh tim. Bagi Luis Enrique, Messi bukan sekadar bintang, melainkan pusat dari kecerdasan permainan itu sendiri. Apakah kita membicarakan pertandingan atau pertunjukan Messi? Karena aku melihat apa yang terjadi. Ya, mereka pergi dengan kekalahan, tetapi semua orang keluar berbicara tentang hanya satu Leo. Pada seusianya, untuk bermain di level itu dengan cemerlang, ini tidak normal. Para penggemar tidak datang untuk menonton kami menang atau kalah, mereka datang untuk menonton pesulap. Dan apakah kamu tahu hal yang terindah? Dia tidak mengecewakan mereka, lewat yang tidak ada orang lain melihat. Sentuhan itu yang membuat bola mematuhi perintah-perintahnya seperti magnet. Ini bukan sepak bola, ini seni. Dan kami sebagai pelatih, bahkan ketika kami menang melawannya, menemukan diri kami tersenyum karena kami menyaksikan sesuatu yang langka. Tapi jangan salah sangka, saya senang dengan kemenangan kami, dan itu yang paling penting. Tetapi mengakui pengakuan saya untuk Messi tidak mengurangi harga diri kami. Orang hebat seperti Leo memaksa Anda untuk menghormati mereka, bahkan ketika Anda mengalahkan mereka. Pada akhirnya semua orang akan ingat bahwa kami adalah tim yang lebih baik hari itu. Tetapi mereka tidak akan lupa bahwa Messi adalah pemain terbaik di lapangan. Dan itu sendiri mengatakan semuanya. Kata Luis Enrique melukiskan kehebatan Messi. Jika pelatih sekelas Luis Enrique saja tanpa ragu mengakui keagungan Messi, maka hampir mustahil Mbappe tidak menyadarinya. Mbappe pasti tahu dalam hatinya, ia melihat Messi setiap hari. Ia kalah dari Messi di final Piala Dunia. Ia menyaksikan bagaimana Messi tetap tenang saat tekanan dunia berada di pundaknya. Namun yang menahan Mbappe untuk berkata jujur kemungkinan besar bukan ketidaktahuan, melainkan ego dan citra.
Terlalu lama Mbappe menguar-nguarkan keagumannya pada Cristiano Ronaldo. Terlalu banyak narasi yang sudah ia bangun, terlalu besar sorotan publik yang membuatnya sulit berbalik arah tanpa terlihat seperti mengakui kesalahan. Padahal dunia sepak bola sudah lama sampai pada kesimpulan yang sama. Cristiano Ronaldo adalah pemain hebat, simbol kerja keras dan ambisi, tetapi Lionel Messi adalah sesuatu yang lain. Messi bukan soal gol atau trofi, melainkan tentang cara menguasai permainan, membuat keputusan paling tepat dan memenangkan pertandingan tanpa harus mendominasi dengan ego. Messi adalah GOAT yang lahir dari kecerdasan, bukan sekedar fisik atau ambisi pribadi. Disinilah Mbappe terlihat terpeleset. Jika ia terus menjadikan Ronaldo sebagai cermin utama, ia akan terus mengejar angka, sorotan, dan pembuktian individual. Namun jika ia benar-benar belajar dari Messi, Mbappe berpotensi menjadi pemain yang tidak hanya cepat dan tajam, tetapi juga mengendalikan permainan dan sejarah. Dunia tidak membutuhkan Ronaldo kedua, dunia menunggu Mbappe versi terbaik, dan versi itu hanya bisa lahir jika ia berani jujur pada dirinya sendiri. Bahkan Kylian Mbappe mengakui banyak belajar dari Messi selama 2 musim bermain bersama di Paris. Penyerang Real Madrid itu pun merasa beruntung pernah satu tim dengan Lionel Messi. Sebagai pemain, dia benar-benar unik. Kalau kamu punya pemain seperti dia di tim kamu harus berada di dekatnya dan mengamati setiap gerakannya. Dia membantu saya banyak sekali untuk memahami permainan. Saya beruntung bisa bermain dengan Leo Messi. Saya tidak pernah berpikir ini akan terjadi. Saya berpikir dia akan menghabiskan seluruh kariernya di Barcelona, sementara impian saya adalah bermain untuk Real Madrid. Jadi bisa satu tim dengannya adalah kesempatan emas yang tidak akan saya lupakan, ungkap ex-pemain Real Madrid itu. Cepat atau lambat, Mbappe akan sampai pada titik itu. Ia mungkin tidak mengatakannya hari ini atau besok, tapi sejarah selalu memaksa kejujuran. Karena pada akhirnya, GOAT sejati tidak ditentukan oleh siapa yang kita idolakan, melainkan oleh apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan dunia sudah tahu, Lionel Messi lah jawabannya. The past is where it stays, way back a year ago. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.